Shalom, selamat malam. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar Tuhan membawa kekuatan bagi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang berfirman ini Tuhan. Hikmat bijaksana pengetahuan pengertian Tuhan berikan kepada hamba-Mu, supaya firman-Mu yang sampaikan dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan merenungkan topik yang telah saya berikan, yaitu Hari Pentakosta dan lahirnya gereja. Hari Pentakosta dan lahirnya gereja. Jadi dari segi studi kata, ya, Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani. Lalu bahasa Ibrani-nya itu Shavuot, artinya hari ke-50. Hari ke-50. Nah, perayaan hari Pentakosta adalah perayaan turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai tepat setelah 7 minggu, 49 hari. Mereka mengadakan Paskah pertama. Itulah sebabnya disebut Hari Raya Pentakosta atau Hari ke-50. Yang kedua adalah perayaan buah hasil yang berlimpah atau panen raya yang berlimpah-limpah. Jadi Hari Raya Pentakosta di dalam Perjanjian Lama terdapat dalam Ulangan pasal 16 ayat 9 dan 11, Imamat 23 ayat 15 dan 17, dan Ulangan 5 ayat 6 sampai 21, Yoel 2 ayat 8 sampai 32. Ditandai dengan diterimanya hukum Taurat di Gunung Sinai oleh Musa. Kedua, perayaan buah hasil yang berlimpah-limpah, panen raya. Lalu Pentakosta terjadi pada Perjanjian Baru, pada waktu Tuhan Yesus naik kembali ke surga. Itu ditandai dengan turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus. Terjadi baptisan Roh Kudus dan orang-orang percaya, para rasul diberi kuasa untuk menjadi pemberita Injil. Jadi ada satu hal yang sangat penting di dalam Hari Raya Pentakosta, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dua-duanya berbeda, tetapi hakikatnya sama. Ya, hakikatnya sama. Jadi dalam Perjanjian Lama hukum Taurat diberikan kepada Musa, sedangkan dalam Perjanjian Baru Roh Kudus datang. Ya. Dalam Perjanjian Lama mereka panen raya, hasil mereka berlimpah-limpah, sedangkan dalam Perjanjian Baru jiwa-jiwa banyak yang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi dalam Perjanjian Baru kita menerima Roh yang hidup, sedangkan dalam Perjanjian Lama bangsa Israel menerima hukum Taurat, yaitu tulisan-tulisan yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Ini suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Pentakosta memiliki latar belakang yang sangat memberi makna rohani bagi kita. Latar belakang Pentakosta dalam Perjanjian Lama itu bangsa Israel hidup dalam perbudakan di Mesir, sehingga mereka hidup dalam kemiskinan, mereka hidup dalam tekanan, kesusahan, penderitaan. Nah, ketika mereka sampai di padang gurun,
dari Tuhan. Lalu mereka merasa merdeka. Mereka bebas. Mereka hidup oleh perintah Tuhan. Bukan lagi perintah Firaun. Bukan lagi perbudakan. Bukan lagi hasil panen mereka untuk para pembesar Mesir. Tetapi hasil panen mereka untuk diri mereka. Mereka bersukacita karena hasil panen yang berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ketika setiap orang dibebaskan oleh Tuhan, maka Tuhan membuat dia bersukacita, bersukaria. Tapi orang yang di luar daripada Tuhan, mereka hidup dalam perbudakan, perhambaan dosa, dan penderitaan lain-lain sebagainya. Nah, demikian juga di dalam Pentakosta, dalam PB, ya, sebelum terjadi Pentakosta, bangsa Israel berada dalam penindasan penjajahan Romawi Yunani. Mereka hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Dan ketika Tuhan Yesus naik kembali ke surga, para murid juga ketakutan. Mereka masuk ke rumahnya dan kunci rumah. Karena apa? Karena mereka takut penganiayaan. Mereka sangat takut. Tetapi ketika hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan keberanian kepada mereka. Mereka keluar dan bersaksi. Mereka tidak takut lagi. Ya, karena Allah sudah memberikan kebebasan bagi mereka dari musuh-musuh mereka. Roh ketakutan Tuhan telah angkat dan Tuhan berikan roh keberanian. Tuhan berikan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga mereka berani keluar untuk memberitakan kabar keselamatan daripada Tuhan. Sehingga Pentakosta itu sangat berarti bagi kehidupan orang-orang percaya. Pentakosta sangat penting bagi kita untuk merenungkannya. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang Kristen, benar-benar kita memulai dengan dipimpin oleh Roh Kudus dan diakhiri dengan pimpinan Roh Kudus. Hari Pentakosta ya, terdapat dalam Kisah pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 1 sampai 13. Itu peristiwa itu terjadi dengan luar biasa. Turunnya Roh Kudus, ya. Terjadi baptisan Roh Kudus kepada para rasul dan orang-orang percaya. Roh Kudus memberikan kuasa kepada para rasul dan kepada orang percaya. Demikian juga kita saat ini. Roh Kudus memberikan hal yang sama. Penuaian jiwa terjadi pada zaman itu sama seperti sekarang. Orang-orang percaya berada di mana-mana oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita melihat pekerjaan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus itu tujuannya supaya memimpin kita, memberi kita kuasa, memberi kita keberanian untuk menjadi saksi Kristus di mana saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat hari raya Pentakosta dan lahirnya gereja. Bagian kedua kita bahas tentang gereja. Gereja didirikan di atas batu karang yang teguh. Dan siapakah batu karang itu? Ada satu penemuan ya, latar belakang dari siapakah batu karang itu. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya berjalan ke Bukit Sion. Lalu mereka berjalan sampai ke suatu bukit. Ya, di atas batu besar itu dibangun patung Kaisar Romawi dari dewa Yunani.
patung itu namanya Dewa Pen. Patung Dewa Pen itu pernah difilmkan, itu diberi judul Peter Pan. Ya. Jadi siapa yang pernah dengar nama Peter Pan? Itu Peter Pan itu sudah ada dalam sejarah kuno. Itu Dewa Pen. Nah, dewa patung itu berdiri di atas batu yang kokoh. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid. Sampai di situ Tuhan Yesus berdiri dan bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah saya ini? Ada yang berkata, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata, engkau adalah Elia. Ada yang berkata, engkau adalah Yeremia. Tetapi Petrus berkata, engkau adalah Anak Allah yang hidup, Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, menurut kalian gereja didirikan di atas dasar batu karang siapa? Apakah di atas batu karang Dewa Pen? Apakah di atas batu karang Petrus? Atau di atas batu karang Petra, Yesus Kristus? Dan Petrus menuliskannya, gereja didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 8 ayat 14. Dalam Matius 16 ayat 18, 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 8. Jadi gereja adalah kita semua yang hadir pada saat ini. Tersusun di atas batu karang yang kuat, itu Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, kalau kita didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, maka kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah di atas batu karang itu. Jangan pindah kemana-mana, jangan pergi kemana-mana, karena hanya dari Yesuslah kita bertumbuh, kita berakar kuat, kita berbuah. Hanya di dalam Yesuslah kita mendapat keselamatan. Hanya di dalam Yesuslah kita mendapat karunia baptisan Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh pergi cari di mana-mana. Datang cari di dalam Tuhan Yesus. Nah, fungsi Roh Kudus itu adalah memberi keberanian untuk kita bersaksi. Memberikan kuasa kepada kita untuk menyembuhkan sakit penyakit, untuk melakukan tanda-tanda ajaib, bersaksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita di Poris, bersaksi dari Poris, Tangerang, Jakarta sampai ke ujung bumi. Dan fungsi Roh Kudus adalah melahirkan dan menumbuhkan gereja. Gereja adalah saya dan saudara, bertumbuh di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berarti Roh Kudus itu sangat luar biasa menuntun kita, mendampingi kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja apakah kita tetap siap sedia menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia kembali, dia berjanji bahwa dia pergi dan akan mengutus Roh Kudus kepada kita, supaya menuntun kita kepada batu karang yang teguh, batu karang yang benar, itu Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 15, Yesus mengutus penolong bagi kita. Mengapa dia mengutus penolong bagi kita? Karena kita manusia lemah, kita mudah diperdaya oleh iblis, kita mudah diperdaya oleh orang-orang kuat. Maka Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita untuk memberi kekuatan bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Jadi fungsi Roh Kudus itu mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan kepada kita, supaya kita jangan tersesat,
Kita jangan mengikuti ajaran palsu. Kita jangan mengikuti akan ajaran nenek moyang atau dongeng atau penyembahan berhala. Karena kita memiliki Roh Kudus yang selalu menolong kita dan mengingatkan kita akan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 berkata bahwa Roh Kudus diutus untuk menuntun kita orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus, adalah kebenaran itu. Jadi Roh Kudus menuntun kita kepada Kristus untuk mengenal Yesus seutuhnya, supaya kita jangan mengikuti akan nabi-nabi palsu. Kita jangan mengikuti akan sosok yang merasa dirinya kuat dan berkuasa, tapi membinasakan jiwa kita. Kita hanya mengikuti Yesus sebagai pribadi yang hidup, yang memiliki kuasa, yang memiliki kerajaan surga, yang menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah hari Pentakosta. Yang terakhir, kita lihat historis singkat tentang gereja mula-mula. Jadi gereja mula-mula itu dimulai dari Yerusalem, dipimpin oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Setelah itu dia berkembang ke seluruh tanah Arab seluruhnya, sampai ke Iran, Yaman, Turki. Ya, Turki itu 99% Kristen pada zaman dahulu kala. Lalu gereja berkembang ke barat, yaitu mulai ke Yunani sampai ke Roma. Lalu gereja berkembang ke Afrika, ke Mesir dan Ethiopia. Itulah gereja mula-mula. Tapi kita melihat kenapa gereja mula-mula, kalau kita membaca sejarah, mengalami kemunduran seperti Timur Tengah. Hilang semua, dikuasai oleh agama seberang. Tentu ada sesuatu hal yang tidak baik di dalam perjalanan sejarah itu. Saudara bayangkan, Turki itu 99% Kristen, tetapi sekarang mereka berbalik menjadi 99% Muslim, agama seberang. Ini suatu gejolak yang sangat luar biasa yang perlu kita pelajari supaya kita mengambil makna rohaninya. Satu hal makna rohani yang penting yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mulai dari para rasul, bapak-bapak gereja itu generasi kedua, murid-murid dari para rasul, dan generasi ketiga yaitu murid-murid dari bapak-bapak gereja, dan generasi keempat itu gereja masih kokoh. Tapi setelah generasi berikutnya, kelima, keenam, ketujuh, gereja mulai kacau. Mereka sudah tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka tidak hidup dalam kehendak Roh Kudus, kendali Roh Kudus. Mereka hidup dalam keinginan daging, dipimpin oleh kedagingannya sendiri. Itulah sebabnya terjadi perpecahan gereja, Barat dan Timur. Barat dimotori, dikuasai oleh Roma Katolik. Lalu Timur disebut dengan gereja Ortodoks, gereja Koptik. Dan mulai saat itu, gereja mulai redup perlahan-lahan dan dilanda dengan berbagai macam kekacauan sampai kepada perang salib. Nah, pelajaran penting yang kita ambil dari Turki, ketika Turki menjadi Kristen 99% dan direbut oleh agama seberang, banyak orang dibunuh. Dan anak-anak mereka yang masih hidup ditawan, dan mereka semua berubah agama sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita ambil dari perjalanan ini? Mari kita memulai dari hari Pentakosta, dipimpin oleh Roh Kudus, berakhir dengan dipimpin oleh Roh Kudus.
Jangan sampai kita mengalami seperti itu. Anak cucu kita binasa, tidak mengenal Kristus. Semua kehilangan nyawa mereka. Oleh kenapa? Menyimpan dari pimpinan Roh Kudus. Nah, ini satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dari renungan ini saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap intinya, yaitu Roh Kudus turun dan memberi kita sukacita, memerdekakan kita, memberi kita kuasa, keberanian, menjadikan kita anak-anak Allah, menjadikan kita mengaku dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu harta yang kekal, yang abadi bagi setiap orang percaya. Nah, itulah yang kita harus pelajari, kita harus taruh di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita jangan lupa akan pimpinan Roh Kudus selagi kita masih hidup, sampai kepada anak cucu kita juga tetap di dalam Kristus. Inilah renungan singkat kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita mengakhiri dengan doa. Saya menuliskan doa, saya sebutnya dengan judul Doa Pentakosta. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mohon Roh Kudus, berikan kami roh ketaatan, agar hidup kami berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Beri kami roh kesabaran, agar kami mampu menahan diri dalam segala hawa nafsu. Kami mohon Roh Kudus, beri kami kemampuan menghadapi penderitaan, kekurangan di tengah pandemi ini, agar kami tetap bersukacita. Kami mohon Roh Kudus, beri kami kuasa, keberanian untuk bersaksi. Mungkin di tengah pandemi ini, kesempatan bagi kami panen raya jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga.